800 juta sekarang atau 10 juta setiap bikin orang bahagia? Lebih menantang bikin orang bahagia kan? Kalau lo bikin orang sedih, uang lo bakal berkurang. Aduh, muka mama makin tua makin jelek, udah keriput semua. Mama makin tua makin cantik kok, kayak bidadari. Masa sih mama jadi suka ngaca? Anak broken home kayak gue mana mungkin jadi orang sukses di masa depan. Kok kamu ngomong gitu sih? Kamu kan pintar dan rajin, broken home doang mah nggak ngaruh. Kamu pasti bisa sukses. Makasih ya Ren udah semangatin gue. Semoga yang like dan subscribe jadi orang sukses di masa depan. Ren, baju gue bagus gak? Nanti malam gue mau pakai buat ke acara. Bagus kok, cocok banget di kamu. Loh, kamu kenapa nangis? Baju ini dibeliin almarhum mama gue 10 tahun yang lalu. Hah, uangku sisa 5 juta. Cari uang di mana lagi ya? Capek sekali. Ibu kenapa duduk di pinggir jalan kayak gini? Ibu lagi cari uang untuk beli beras, nak. Udah 5 hari ibu dan anak ibu nggak makan. Ini aku ada uang 5 juta buat ibu. Makasih, nak, tapi ini kebanyakan. Gak apa-apa, ibu lebih perlu. Hidup atau mati apa nih? Hari ini semua orang akan vote kamu hidup atau mati. Mama sayang kan sama aku? Dulu sih sayang pas kamu masih kecil. Kalau sekarang udah nggak sayang lagi. Soalnya kamu beban keluarga. Mama vote kamu mati. Pa, mama vote aku mati. Papa pasti bakal vote aku hidup kan? Aku tahu papa paling sayang sama aku. Nak, papa capek cari uang buat kasih makan kamu. Lebih baik kamu mati aja deh, biar papa nggak ada beban lagi. Yang bisa tekan tombol like dan subscribe secara bersamaan komen ya. Mama papa jahat. Itu kan Bu Nana, dia kan selama ini galak. Dia pasti vote aku mati. Ren, ibu vote kamu hidup ya. Kok ibu jadi baik sama aku? Biasanya ibu galak. Ibu kan galak demi kebaikanmu, biar kamu disiplin. Ibu sayang banget sama kamu. Makasih Bu. Ren, gue vote lo hidup karena lo pernah bantuin gue pas gue susah dulu. Ren, gue juga mau vote lo hidup karena lo baik dan gak sombong orangnya. Ternyata semua kebaikan yang aku lakuin selama ini gak sia-sia. Keluargaku kan butuh mama, aku juga sayang banget sama mama. Sisa waktu aku tinggal 10 jam. Pa, bisa anterin aku ke sekolah nggak? Manja banget sih, jalan kaki aja sana, ngerepotin kamu. Maaf, Pa. Gimana adik, enak gak masakan mama? Ini enak banget, Mah. Mah, aku juga mau coba dong. Enggak, ini tuh spesial buat adik kamu. Kamu mah gak usah makan. Ren, kamu lagi sakit kah? Kok lemes gitu? Enggak kok, aku sehat banget. Mungkin karena kurang tidur aja. Ren, kamu baik-baik aja kan? Ibu liatin dari tadi kamu pucat loh. Enggak, aku nggak apa-apa kok, Bu. Mah, kalau aku mati ada yang sedih nggak ya? Aduh, berisik. Kamu ngomong apaan sih? Sana pergi. Nak, kamu harus sembuh. Papa janji akan anterin kamu ke sekolah tiap hari. Iya, Pa. Mama janji akan masakin kamu makanan paling enak, nak. Asal kamu sembuh. Selamat tinggal, Mah. Aduh, kenapa sih mukaku jelek banget? Kesel tiap ngaca. Hai guys. Hai Ren, lihat deh artis Korea di IG. Cakep banget ya. Iya, andai aja aku punya wajah kayak gitu. Ren, mau ikutan foto bareng gak buat kenangan sebelum lulus? Enggak ah, muka aku aja jelek gini, males banget foto. Ih, lo tuh gak boleh ngomong kayak gitu. Lo tuh harusnya bersyukur. Weh, itu anak baru, cakep banget ya. Biasa aja kok Ren, kalau gue lihat malah lebih cakepan lo. Mukaku jelek gini kayak monyet. Cantik itu relatif. Belum tentu yang lo bilang cakep itu cakep. Dan belum tentu yang lo bilang jelek itu pasti jelek, Ren. Wah, akhirnya aku bisa jadi cantik. Waktunya jadi cantik. Loh, mukaku kok. Ih, siapa tuh buruk rupa? Itu kan si Ren, orang yang gak pernah bersyukur itu. Tolong kembalikan mukaku yang dulu. Pagi, Mah. Papa, Ren kemana ya? Kok dari tadi nggak keluar kamar? Jangan-jangan dia pingsan, Mah. Loh, aku di sini, Pa, Mah. Ren gak ada di kamar, Mah. Mungkin Ren udah berangkat ke sekolah kali ya, Pa? Aneh ini, bercanda kah? Kenapa sih mama papa pura-pura nggak ngeliat aku? Hai guys. Ada yang lihat Ren gak? Kata mamanya dia udah berangkat ke sekolah tadi pagi. Tapi dari tadi kita nggak ngeliat si Ren. Teman-teman, aku di sini. Pengumuman, teman kita Ren telah menghilang dan sudah dilaporkan ke pihak kepolisian. Ayo kita bantu cari dia. Baik, Bu. Guys, aku di sini. Kasian banget Ren, dia diculik. Apa yang terjadi ya? Kok nggak ada yang bisa lihat aku? Halo, Ren. Kamu bisa lihat aku? Aku bisa lihat kamu, tapi orang lain gak bisa lihat kita. Kenapa ya orang lain nggak bisa lihat kita? Kalau aku kasih tahu kamu, janji jangan panik ya. Kenapa jangan panik? Karena sebenarnya kita... Hah? Kok dikasih ke aku sih? Nenek, lihat si Ren mencuri uang nenek. Untung ada aku yang mergokin. Apa? Ren, kamu belajar mencuri dari mana? Dasar cucu tidak berguna. Budi, Lina, lihat anak kalian Ren.
Masih kecil sudah jadi maling. Ren, apa benar kamu mencuri? Udah Ren, ngaku aja udah ketangkep basah juga. Kalau dia nggak mencuri, dia pasti bisa jawab dong, iya kan Nek? Ren, Mama kecewa sama kamu. Kamu keterlaluan. Udah gede malah jadi maling. Nyesel Mama udah lahirin kamu. Ya ampun, Sisil tega banget sih fitnah aku. Cie, kasihan deh lo. Bentar lagi bakal diusir dari rumah dan jadi gelandangan. Sisil sayang, ayo makan. Iya tante, aku lagi ngehibur Ren, kasihan dia. Kamu baik banget, Sisil. Ren, diam kamu di situ. Papa akan memberi kamu hukuman. Rasain lo Ren. Aduh, gimana caranya kasih tahu semua orang kalau aku bukan pencuri? Yang saldonya di bawah 8 juta akan dikeluarkan dari sekolah ini. Loh, nggak bisa gitu dong, Pak. Itu namanya nggak adil. Semua orang kan berhak untuk sekolah. Bilang aja lo takut karena nggak punya duit. Siapa bilang aku nggak punya uang? Sudah cukup, jangan berantem. Heh Ren, lo siap-siap aja deh pergi dari sekolah ini. Orang tua lo aja jual es batu di pinggir jalan. Mana mungkin lo punya duit? Jangan so tau deh kamu. Kamu kan nggak tahu saldo asliku berapa. Sok banget lo. Ya udah, kita taruhan aja siapa yang saldonya lebih besar. Yang kalah hukumannya botakin rambut. Berani nggak lo? Oke, aku terima. Lagu banget, gue yakin dia pasti kalah. Udah gak sabar kali dia dipanggil si botak culun. Oke, semua anak sudah menunjukkan saldonya, sekarang giliran kamu Ren. Mereka pasti kaget. Cepat tunjukkan saldomu. Oke, aku tunjukin. Pasti saldonya 0 si anak penjual es batu. Iya weh, dia pasti kalah. Kasian banget, udah culun, miskin, jelek, botak lagi. Kalian lihat aja. Ngaca woi, kalau Reza tahu lo anak tukang beca, dia bakalan ilfil sama lo. Awas aja lo. Emangnya kenapa kalau aku anak tukang beca? Gak ngerugiin kamu juga kok. Wah, udah berani ngelawan ya kamu sekarang. Rasain nih. Kamu nampar aku. Iya, kenapa? Mau lagi? Aku udah gak bisa sabar sekarang. Aku akan aduin ini semua ke ayahku. Sini, bawa ayah lo ketemu sama ayah gue. Paling becanya dirobohin. Orang sombong kayak kamu emang harus dikasih pelajaran. Papa bisa ketemu sama Tania besok. Ada apa? Iya, nampar aku tadi. Keterlaluan. Mereka yang dulu membuli kamu kan, nak? Iya, Pa. Mereka bener-bener belum berubah. Mulai sekarang publik saja saldomu, nak, biar semua orang tahu. Tapi ingat ya, kamu harus tetap jadi anak yang rendah hati dan jangan sombong. Iya, Pa. Oke, besok papa akan datang ke sekolahmu. Mulai sekarang aku akan publik saldoku. Wah, Ren, itu lo bikin rekening palsu ya? Iya, bola mata biru itu berarti kamu bukan orang biasa. Kamu anak raja yang hilang 18 tahun yang lalu. Hah? Gak mungkin, Marco. Aku tinggal sama orang tua kandungku kok. Enggak, Ren. Cuma orang kerajaan yang punya bola mata biru. Pantes saja warna bola mataku beda sama Mama. Ternyata selama ini Mama bohong. Iya, mending kamu ikut aku sekarang. Aku bantuin kamu ketemu raja dan keluargamu. Oke, Marco. Nah, Ren, kamu bisa baca buku ini. Di sini ada silsilah keluargamu. Aduh, mataku. Bagus, sini bukunya. Dasar anak bodoh, gampang banget buat nipu kamu. Sekarang semua kekuatanmu sudah kuambil. Kekuatan? Kekuatan apa? Kamu udah gak berguna sekarang. Selamat tinggal, Ren. Marco, kamu mau kemana? Ren, kamu belum pulang. Susi? Iya, Ren. Bola matamu biru. Guys, aku mau bikin gaun Putri Aurora. Yang suka Putri Aurora, like dan subscribe ya. Oke, langsung aja kita buka. Ini kita dapat kain dan tusukannya gitu. Kertas kainnya ini ada 3 warna, putih, pink tua, dan pink muda. Langsung aja kita bikin. Ini gampang banget, tinggal kita tusuk satu persatu ke lubang yang ada. Gaun pink gini emang ciri khas Putri Aurora banget ya. Ini gaunnya kalau kena lampu pasti bagus guys, kelap-kelip gitu. Oh iya, kalian lebih suka Princess Aurora atau Cinderella? Ini gaunnya harus penuh baru bagus guys, tapi kayaknya kainnya bakal lebih deh, jadi aku double-doublein aja. Bagus banget ya warnanya, dilihat-lihat malah mirip bunga sakura. Ini aku lagi kerjain bagian bawahnya lebih lebar agar kelihatan lebih ngembang. Kalian pernah nonton Princess Aurora nggak? Sejujurnya aku belum pernah nonton sih, jadi aku nggak tahu persis gimana gaunnya. Nah, ini udah mau jadi guys, aku lagi penuhin bagian bawahnya dan bagian pinggirnya yang masih kosong. Lucu juga dilihat-lihat, gimana menurut kalian? Bagus gak gaun Putri Auroranya? Next, bikinin gaun princess siapa lagi ya? Komen dong. Hah? Aku harus bikin 4 orang tersenyum. Buat apa? Nak, kalau kamu berhasil membuat 4 orang tersenyum, kamu akan mendapat hadiah 100 triliun dan harta berlimpah. Aku bisa jadi orang kaya dong, Ma. Iya, Ren, kamu harus berhasil menangin tantangan itu. Biar keluarga kita nggak dihina lagi sama orang-orang. Mama udah capek banget hidup susah. Iya, Ma. Ini kesempatan besar buat aku. Bagus, Nak. Hai Ren, tumben banget lo datang pagi ke sekolah. Biasanya telat. Iya, Miss We.
aku kangen banget sama kamu. Bisa aja bestie gue yang satu ini. Selanjutnya siapa ya? Kakak, tapi kan aku nggak deket sama kakak sejak kecil. Aduh, gimana nih lupa pakai dasi, bisa kena hukuman deh gue. Kakak bisa pakai dasi aku kok. Hah, kamu serius, Dek? Iya, aku rela kok dihukum demi kakak. Wah, tumben ada angin apa nih? Loh, Ren, kamu kok nggak pakai dasi? Kamu nggak baca jadwal ya hari ini ada upacara bendera?